Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan soal nomor 11 untuk KSM bidang studi ekonomi tingkat nasional. Nah, soal yang 11 itu adalah curricular flow diagram di atas memperlihatkan adanya arus A. Penerimaan barang dan jasa, B. Pengeluaran barang dan jasa, C. Penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa, D. Pengeluaran barang dan jasa, serta arus pendapatan. Nah, kalau kita perhatikan opsi A sampai dengan opsi pilihan D itu merupakan semuanya benar. Nah, jadi kita memilih mana yang paling tepat. Nah, A. Penerimaan barang dan jasa itu dijelaskan dalam curricular flow diagram di sini, yang mana itu terdapat penerimaan barang dan jasa dari arus. Kita perhatikan di sini, ini ada rumah tangga pemerintah, free saving, menerima pendapatan. Pengeluaran barang dan jasa itu juga ada di kegiatan ekspor dan impor, penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa juga di D. Pengeluaran barang dan jasa serta arus pendapatan. Nah, yang paling lengkap itu adalah pengeluaran barang dan jasa serta arus pendapatan. Nah, jadi otomatis A, B, C, dan D itu benar. Kita pilih yang paling lengkap, yaitu opsi pilihan yang D. Oke, kita ke soal yang nomor 12. Perhatikan fenomena di bawah ini. A. Menjelang lebaran harga daging sapi meningkat. Kedua, pakan ternak meningkat mengakibatkan harga daging meningkat. 3. Karena ada wabah penyakit antrak, harga daging sapi menurun. 4. Naiknya harga BBM menyebabkan harga daging meningkat. Nomor 5. Kenaikan konsumsi daging menyebabkan harga daging sapi meningkat. Nomor 6. Peraturan pemerintah tentang kenaikan upah minimum provinsi menyebabkan harga daging sapi meningkat. Yang menjadi faktor pendorong cost push inflation adalah, cost push inflation itu adalah inflasi yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran faktor produksi. Artinya seperti ini, karena bahan dasarnya itu mengalami kenaikan, maka otomatis produksi akan mengalami kenaikan. Contohnya seperti ini, pakan ternak meningkat mengakibatkan harga daging meningkat. Nah, karena makanan untuk sapi itu meningkat, maka otomatis harga sapi juga ikut meningkat. Nah, kira-kira seperti itulah contoh dari cost plus inflation. Artinya, inflasi yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Nah, penyebabnya biasanya adalah yang pertama, inflasi di luar negeri. Artinya negara yang menjalin kerjasama antar negara itu mengalami inflasi. Yang kedua itu kebijakan pemerintah. Nah, maka yang tepat untuk jawaban nomor 12 ini adalah menjelang lebaran harga daging sapi meningkat itu bukan merupakan cost plus inflation. Pakan ternak meningkat mengakibatkan harga daging meningkat. Oke, nomor 2 itu betul. Berarti ada opsi 1 itu salah, maka A, B salah. Nomor 3, karena ada wabah penyakit antrak harga daging sapi menurun. Nomor 3 juga salah. Yang ada opsi 1 dan opsi 3 itu salah. 1, 3. Oke, yang betul itu adalah 2, 4, dan 6. Nah, nomor 4, naiknya harga BBM menyebabkan harga daging meningkat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, cost push inflation itu salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Nah, ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM, maka sering kita saksikan menyebabkan naiknya harga barang-barang yang lain seperti daging. Nah, nomor 6, peraturan pemerintah tentang kenaikan upah minimum provinsi menyebabkan harga daging sapi meningkat. Artinya ketika masyarakat banyak megang uang, maka harga menjadi naik dan terjadilah inflasi. Oke, no. Soal nomor 12 itu pilihan jawaban yang D. Kita ke soal nomor 13. Pernyataan yang bukan merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan internasional adalah A. Ahmad Obi menggunakan produk otomotif asal Jepang dan Italia. Indonesia rutin mengirimkan tenaga kerja ke beberapa negara ASEAN. C. Pak Rudi sebagai warga negara Indonesia menjual barang kepada rekannya berkebangsaan Australia, tinggal di Semarang. D. Saat bulan Ramadan, impor kurma dari Arab Saudi meningkat untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Nah, kita bahas satu persatu. Saat bulan Ramadan, impor kurma dari Arab Saudi meningkat untuk memenuhi kebutuhan. Itu merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor. Yang C, Pak Rudi sebagai warga negara Indonesia menjual barang kepada rekannya kebangsaan Australia tinggal di Semarang. Nah, karena dia tinggal satu negara, artinya memang dia warga negara asli tapi menetap di Semarang, maka itu bukan merupakan cakupan dari perdagangan internasional. Nah, kalau yang A, Ahmad hobi menggunakan produk otomotif asal Jerman dan Italia, berarti dia melakukan kegiatan impor. Nah, kegiatan impor ekspor itu internasional. Maka pilihan yang tepat itu adalah yang C. Oke, kita ke soal yang nomor 14. Perusahaan nasi goreng Lezat dalam memproduksi 200 porsi telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut. Beras 180.000, ayam dan telur 150.000, minyak dan bumbu 60.000, sayur 40.000, upah karyawan produksi 600.000, penyusutan alat 120, bahan pembantu itu 80. Nah, pertanyaan soal, berdasarkan data di atas, maka besarnya biaya variabel rata-rata atau average variable cost yang disingkat dengan AVC setiap porsi adalah. Berarti kita disuruh untuk menghitung berapa besarnya AVC atau average variable cost atau istilah Indonesianya adalah biaya variabel rata-rata. Untuk menghitung biaya variabel rata-rata, total biaya variabel rata-rata itu dibagi dengan Q. Nah, Q itu merupakan berapa banyak unit barang yang dihasilkan. Nah, kalau kita perhatikan mana di sini biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, contoh dari barang variabel itu adalah salah satunya biaya bahan baku. Nah, di sini mana biaya bahan baku? Ada beras 180.000, ayam dan telur 150.000, minyak dan bumbu 60.000, sayur 40.000. Nah, upah karyawan produksi itu merupakan biaya tetap, penyusutan alat itu merupakan biaya tetap, dan bahan pembantu itu merupakan biaya variabel. Maka biaya variabel totalnya 180.000 tambah 150.000 tambah 60.000 tambah 40.000 tambah 80.000 sama dengan 510. Nah, berarti total biaya variabel itu adalah 510 dibagi dengan 200 sama dengan 2.550. Nah, begitu ya adik-adik ya untuk menghitung biaya variabel rata-rata. Total biaya variabel dibagi dengan Q. Kalau total biaya tetap maka FC dibagi dengan Q. Oke, kita ke soal nomor 15, pengangguran perkotaan dan perdesaan di Indonesia dari 2014 sampai 2017. Di sini ada pengangguran nasional, pengangguran perkotaan, dan pengangguran perdesaan. Nah, datanya sebagai berikut. Kita ke pertanyaan soal. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar adalah A. Pertumbuhan ekonomi di kota yang tinggi menyebabkan urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota menyebabkan terjadinya kegiatan urbanisasi. Itu betul. Terjadinya urbanisasi sehingga pengangguran di perkotaan semakin meningkat. Itu juga betul. C. Ketimpangan antara pertumbuhan desa dan kota menyebabkan pengangguran. Itu juga betul. Yang D. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan meningkatnya pengangguran. Itu juga betul. Nah, kalau di sini semuanya betul, mana yang harus kita pilih? Artinya kita harus memilih mana yang paling lengkap yang mewakili semua pernyataan dalam tabel. Nah, yang mewakili semua pernyataan dalam tabel itu adalah pilihan yang jawaban yang D. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan meningkatnya pengangguran. Nah, kalau kita perhatikan tadi ada beberapa data tentang pertumbuhan perekonomian tidak merata sehingga menyebabkan pengangguran baik di tingkat nasional, perkotaan maupun perdesaan. Kita ke soal nomor 16. Terjadinya korupsi menyebabkan banyak permasalahan dan itu bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang dimaksud adalah A. Prinsip tauhid, prinsip khalifah, prinsip keadilan, dan prinsip larangan riba. Nah, prinsip dalam ekonomi Islam itu ada pertama prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip khalifah, dan prinsip kenabian. Nah, di sini berkaitan dengan korupsi. Korupsi kalau kita artikan itu merupakan
Nah, karena di sini ada kata korupsi, maka kalau kita artikan korupsi itu merupakan kegiatan yang menzalimi orang banyak. Nah, kegiatan yang menzalimi orang banyak itu cocok dengan prinsip keadilan. Maka soal nomor 16 itu jawabannya prinsip keadilan. Kita ke soal yang nomor 17. Pernyataan di bawah ini adalah kelemahan dari struktur organisasi. Lemahnya komunikasi dan koordinasi, ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya dan skala ekonomi, lemahnya respon terhadap perubahan eksternal, lemahnya kontrol manajer puncak, rendahnya kualitas teknis penyelesaian masalah, serta menghasilkan rutinitas pekerjaan dan karyawan yang kurang termotivasi untuk bekerja. Pertanyaan soal, dari pernyataan tersebut manakah yang benar? Nah, yang benar yang mana? Kalau kita bahas berarti kita cari yang salah. Yang salah di sini kalau kita perhatikan ketidakefisienan dalam menggunakan sumber daya dan skala ekonomi. Nah, artinya ini bukan merupakan kelemahan dari struktur organisasi. Berarti yang ada angka 2 itu salah. Berarti option A salah, option B juga salah, option D juga salah karena ada angka 2, maka yang betul adalah 1, 3, dan 6. Itu adik-adik kalau soal berbentuk poin. Kita ke soal nomor 18. Hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Center for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta tahun 2006 menunjukkan hanya ada 23% lembaga wakaf yang menyatakan tanah wakaf mereka menghasilkan dalam arti memiliki wakaf produktif yang menunjang wakaf pelayanan. Nah, kita ke pertanyaan soal. Berdasarkan hasil penelitian itu implikasi wakaf dalam perekonomian. Berarti apa implikasi wakaf terhadap perekonomian? A. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. B. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kekayaan dan produktivitas. Nah, di sini ingat ada implikasinya terhadap perekonomian. Kalau kita perhatikan, menjaga kekayaan dan produktivitas itu agama. Pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu juga dalam agama. Pemenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan juga agama. Nah, yang tepat itu adalah pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 18. Data neraca saldo CVA Rahmat per 31 Desember adalah sebagai berikut. Persediaan berdagang awal 6.500.000, pembelian 35 juta, retur pembelian 650.000, beban angkut 250.000, potongan pembelian 200 dan persediaan barang dagang akhir itu 10 juta. Jurnal penyesuaian yang tepat untuk mencatat persediaan adalah. Nah, kalau kita perhatikan jurnal penyesuaian untuk persediaan itu ada dua. Ada menggunakan metode HPP dan ada menggunakan metode laba rugi. Nah, kalau kita menggunakan metode laba rugi, maka ikhtisar laba rugi itu posisinya harus di debit. Kita perhatikan di sini ikhtisar laba rugi pada persediaan. Ikhtisar laba rugi pada persediaan, ikhtisar laba rugi. Persediaan awal itu 6.500.000, persediaan barang akhir 10 juta, maka 3.500.000. Oke, tepat. Maka yang tepat itu adalah yang A. Di poin B itu salahnya di ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu posisinya seharusnya di debit, bukan di kredit. Nah, yang C itu salahnya di ikhtisar laba rugi pada persediaan akhir. Persediaan akhir itu nilainya 10 juta. Maka yang C itu juga salah. Yang D ikhtisar laba rugi pada persediaan awal. Nah, persediaan itu pasangannya ikhtisar laba rugi. Maka di sini salahnya adalah ikhtisar laba rugi pada persediaan awal. Ikhtisar laba rugi pada persediaan awal. Ini betul, yang salahnya di sini di pembelian. Seharusnya di sini ikhtisar laba rugi pada persediaan atau persediaan akhir. Ini juga salah karena ikhtisar laba rugi di kredit seharusnya itu di debit. Maka pilihan yang tepat itu adalah A. Nomor 20, apabila terjadi peningkatan pendapatan konsumen dan kenaikan biaya produksi secara bersamaan, maka hal tersebut akan menyebabkan
Apabila terjadi peningkatan pendapatan kemudian diiringi oleh kenaikan biaya produksi, maka akan menyebabkan harga dan kuantitas keseimbangan bertambah atau berubah nanti. Yang B harga keseimbangan naik, kuantitas keseimbangan berkurang, tidak. Yang C harga keseimbangan mungkin naik, tidak juga. Harga keseimbangan naik, tidak juga. Nah, kita ke soal nomor 21. Diketahui data negara A sebagai berikut. Konsumsi C sama dengan 440 tambah 0,80 YD. Investasi itu 10 tambah 0,05 Y. Government sama dengan 15. Ekspor 15 tambah 0,10 Y. Dan impor 4 tambah 0,1 Y. Berdasarkan data tersebut, pendapatan nasional keseimbangan negara A adalah. Nah, keseimbangan pendapatan kalau kita menggunakan dengan pendekatan pengeluaran Y sama dengan, maka keseimbangan Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Nah, di sini untuk menyelesaikannya itu berbeda dengan soal yang sering kita jumpai di buku. Nah, ini artian soal sudah soal hot, artinya sudah sangat sulit tingkat kesulitan soalnya. Setelah saya hitung, ini tidak ada pilihan jawaban untuk soal nomor 21. Kalau menurut saya itu ada data yang kurang, yaitu data pajak. Nah, nanti silakan adik-adik cari, mana tahu saya salah menghitungnya. Untuk menghitungnya, kita harus mencari nilai Y, berapa besarnya nilai pendapatan tadi. Caranya adalah, kalau kita hitung 440 ditambah 10 itu 450, ditambah 15 itu sama dengan 465. 15 dikurang 4 itu 11, 465 tambah 11, 476. Nah, 476. Kalau kita jumlahkan koefisiennya 0,8 tambah 0,5 berarti 0,85. Kalau 0,10 itu dikurang dengan 0,1 maka dapat 0,9. Nah, 0,85 ditambah 0,89 itu 0,84. Nah, 0,84 dikurangi dengan Y sama dengan 1 sama dengan 0,20 itu kalau kita bagi dengan penjumlahan yang 440 tambah 10 ditambah 15 tambah 11 itu tidak ada jawabannya di sini. Artinya di sini ada data yang kurang yaitu data pajak. Nah, kalau dimasukkan pajak sebesar 20 maka ada pilihan jawaban yang B itu sebesar 5.000. Kalau dinaikkan pajak 30, maka pilihan jawabannya 4.000. Nah, kalau menurut saya itu saja. Nanti silakan adik-adik cari lagi.